Apakah menurut Al-Quran sosok Isa itu berdosa? Kalau itu saya minta penjelasan, Bang. Baik, belajar dia sama saya. Baik. Menurut Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-19. Mungkin abang bisa cek? Oh, enggak, iya, boleh. Apa, bacakan aja, Bang. Baik, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-19. Dikatakan di situ, ketika Maryam berkata, ya, kemudian dijawablah oleh malaikat yang datang kepada Maryam di situ, dikatakan, innama ana rasulu rabbiki, ya kan? Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul, utusan dari Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberikan kepada kamu seorang gulam, anak laki-laki yang suci. Jadi menurut Al-Quran, sosok Isa itu suci. Bahkan kata Muhammad, seluruh manusia yang lahir ke dunia ini menangis karena disentuh oleh setan. Nah, kata Muhammad. Padahal kalau dalam kedokteran, kalau bayi tidak menangis bahaya. Bayi kalau baru keluar, kalau nggak nangis, itu harus dipacu biar dia nangis. Tapi kalau kata Muhammad, itu karena disentuh setan. Satu lagi sebenarnya alasan memang kalau ngikutin ajaran Muhammad ya memang makin aneh aja gitu. Baik, kita gak usah bahas medisnya dulu, tapi kita bahas mengenai spiritualitasnya dulu ya. Kata Muhammad, hanya sosok Isa yang tidak disentuh oleh setan. Jadi dua ayat itu di dalam hadis dan di dalam Al-Quran membuktikan bahwa sosok Isa itu adalah sosok yang suci, tidak berdosa. Sementara sosok Muhammad sendiri, abang sudah akui, dia berbuat dosa, dia melakukan hal-hal yang salah. Maka menjadi pertanyaan logisnya, kesimpulan logisnya, yang manakah yang harus menyandang gelar sebagai suri tauladan? Ada yang aneh, tapi selama ini kita diam saja. Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad diakui sebagai manusia yang bisa salah, tapi justru dia yang dijadikan suri teladan utama. Sementara itu, Isa Al-Masih disebut sebagai pribadi yang suci sejak lahir. Tidak pernah berbuat dosa, tapi tidak pernah disebut sebagai suri teladan bagi umat. Maryam 19, aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Kenapa justru yang suci tidak dijadikan teladan? Sedangkan yang tidak sempurna, yang harus diampuni dosanya, dijadikan contoh utama. Apakah ini masuk akal, atau ada sesuatu yang lebih dalam sedang ditutupi? Dalam video ini, kita akan bongkar bersama, apa sebenarnya yang Al-Quran katakan tentang Muhammad dan Isa. Apakah kita selama ini sudah benar dalam meneladani? Dan, mungkinkah Allah sedang menunjukkan sesuatu yang lebih besar melalui Isa Al-Masih? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Jangan lewatkan satu detik pun. Karena apa yang akan Anda dengar, mungkin akan mengguncang cara pandang Anda selama ini. Selamat datang di Al-Murid Kristus. Di sini, kita bertanya, karena kebenaran tidak takut diuji. Mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Ya, Anugrah Anantara. Ya, selamat siang Bang Anugrah, apa kabarnya Bang? Kemarin sudah pernah naik sini kalau nggak salah Bang. Beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. 2-3 bulan. Udah lama. Ya, gimana? Masih Islam juga atau bagaimana? Alhamdulillah. Masih Islam. Astaga. Sudah lama nonton Edis TV, tapi kok masih Islam? Sungguh Anda nekat yang nyata kalau begini. Bulan sih tidak ikutin. Baru sekarang lagi buka-buka TikTok baru dapat edisi. Sebulan berhenti, oh pantesan. Oke, Bang. Kenapa Anda ini masih saja nekat percaya sama Muhammad? Sementara orang yang menggunakan akal sehat dan nalarnya mempelajari ajaran Muhammad, maka dia akan meninggalkan ajaran Muhammad tersebut. Memang harus gitu ya Bang ya? Oke, kita tes. Nggak harus begitu, kita tes. Boleh kita tes? Siap Bang, siap. Lanjut. Baik.
Abang nampaknya ada anak-anak di rumah ya. Nggak apa-apa. Tentulah sebagai ayah pasti Anda akan menjaga kesehatan anak Anda, betul? Siap. Kalau ada lalat di minuman anak Anda, kira-kira Anda lanjutin suruh minum apa kena ganti? Kalau untuk pertimbangan kesehatan, apalagi untuk anak-anak, pasti saya buang minuman. Pasti dibuang. Walaupun sebenarnya dalam Muhammad juga menganjurkan sebenarnya tidak apa-apa untuk diminum. Tapi kenapa Anda buang? Karena itu ada pertimbangan kesehatan, apalagi anak kecil kan, Bang Edis. Berarti mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda sayang sama anak, betul? Iya. Lalu kenapa Anda masih mengikuti Muhammad? Kan begini Bang, boleh saya berpendapat ke Bang? Setahu saya dalam Islam juga kan hanya dianjurkan. Artinya ketika dalam posisi tertentu, misalnya di minuman kita dihinggapi oleh lalat, maka di dalam posisi itu kita cuma dianjurkan untuk boleh meminum, tapi dengan catatan kita celup dulu lalatnya ke dalam sampai tenggelam baru boleh kita minum. Nah itu kan sebenarnya anjuran. Nah itu menjadi pilihan kita. Apakah kalau kondisinya darurat misalnya, ya kondisi itu pasti kita tetap minum. Tapi kalau misalnya kondisinya biasa-biasa saja, ya tinggal kita pilih saja mau buang atau kita minum. Mereka ini teman-teman nambah-nambahi saja. Bang, Ya. Anda pernah dengar sakmi nak waktokna nggak? Boleh. Apa itu sakmi nak waktokna? Tunduk dan taat, Bang. Tunduk dan taat. Kepada siapa Anda tunduk dan taat? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad. Ketika Muhammad memerintahkan kepada kalian, maka harus kalian laksanakan nggak? Kan bukan perintah Bang, tapi anjuran, dibolehkan Bang. Baik, kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Memang teman-teman Coba, ambilkan ini. susah Coba, ini. coba. Berat ini teman-teman ya. Lanjut Bang, saya juga pengen wawasan lebih luas Bang. Baik. Makanya tadi saya bilang Bang, makin belajar ajaran Muhammad, makinlah kita akan meninggalkannya. Baik. Kita akan tampilkan hadisnya. Baik. Ya. Ini kita buka ya, mengenai hadis ya berkaitan dengan lalat. Baik. Ada pertanyaan, apakah hukumnya minuman yang dimasuki lalat? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sholawat dan seterusnya ya. Lalat adalah dan seterusnya kita bacakan. Perhatikan. Wahai manusia, diberikan suatu contoh perbandingan, maka dengarkanlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah selain daripada Allah, tidak sesekali akan mendapat mencipta seekor lalat, walaupun mereka dan seterusnya. Perhatikan. Apa dikatakan? Perhatikan, dari Abu Hurairah. Beliau mendengar bahwa Nabi bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang dari kamu, maka rendamkanlah dia. Disuruh direndam Bang, ini perintah Rasul, berperintahkan rendam lalatnya. Rendamlah lalatnya, kemudian buang. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan sebelah lagi adalah obat. Ya. Nih, ada lagi riwayat lain. Apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang daripada kamu, bekas maksudnya minuman ya, maka rendamkanlah semuanya itu, kemudian buanglah. Iya, karena salah satu daripada sayap itu adalah penawar dan yang sebelah lagi adalah penyakit. Nih, menurut para ulama lalat tidak termasuk ke dalam perkara yang najis. Nggak najis Bang lalat Bang, makanya Islam. Nah sekarang saya balik lagi. Nih, kita sederhana Bang, nggak usah kita bahas yang berat-berat. Abang sayang sama anak, nampak dari wajahnya ini ayah-ayah yang cinta anak. Coba, kalau ada laler hijau, habis dari orang, habis dari sampah, habis dari bangke tikus, masuk ke minuman anak.
Kira-kira Anda lakukan nggak perintah Muhammad? Mandi lo dalam lo, mandi lo, masuk lo ke dalam lo, masuk lo ke dalam, masuk. Habis itu buang, kasih minum. Nih anak, kira-kira Anda lakukan nggak itu bang? Sebagai ayah yang waras? Enggak bang, saya buang bang. Kalau saya tahu Tidak, anak itu saya dari- setuju dengan Anda. Pasti tidak Anda lakukan. Makanya saya bilang bang, mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras. Coba, kira-kira bang, mana yang lebih Anda pilih? Ajaran Muhammad? Tapi kan begini bang, Mana? apa namanya? Kalau kasusnya seperti itu bang, saya pikir juga itu tidak cukup menjadi syarat kita untuk kemudian meninggalkan Muhammad bang. Karena meskipun juga dalam hadis itu kita karena kalau terjadi hal seperti itu kita diperintahkan untuk menyelupkan lalat itu. Pertama dari sisi kesehatan kan juga tidak apa namanya tidak bermasalah bang. Di sisi lain kita juga bisa ada pilihan-pilihan di situ bang. Artinya kita tidak mesti juga harus kemudian kita jadikan bahwa karena situasi itu kita tidak ikuti kemudian kita tidak cukup syarat untuk mengikuti kembali Nabi Muhammad, kan tidak begitu juga kan bang. Kan banyak faktor-faktor lain. Kita juga kan manusia. Ini berani teman. Bang, kita itu bang mengambil contoh itu sampel itu satu aja. Ya. Kita nggak perlu banyak-banyak, satu saja sudah cukup membuktikan apakah seseorang itu pantas diikuti atau tidak. Saya kasih satu contoh lagi bang. Abang lihat, pandanglah wajah anak itu. Ya kan? Taruhlah umurnya masih 6 tahun. Pantas nggak bang anak umur 6 tahun dinikahi lalu umur 9 tahun disetubuhi? Kalau zaman sekarang tidak pantas bang. Muhammad contoh suri teladan nggak untuk zaman sekarang? Kalau iya. Sekarang masih menjadi suri teladan? Masih bang mas. Barusan tadi Anda bilang tidak pantas zaman sekarang. Ya kan begini bang, mungkin situasi saat seandainya kalau Nabi Muhammad hidup di zaman ini ketika ada perlakuan seperti itu mungkin bang sudah menjadi kesalahan. Dijemput polisi Muhammad. Kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad dibawa ke Mabes Polri. Iyalah gimana? Makanya saya bilang kalau situasi itu terjadi di zaman sekarang sudah pasti Muhammad sudah tidak menjadi suri teladan lagi karena sedangkan apakah Muhammad itu suri teladan sepanjang masa atau tidak? Ya sebagai Rasulullah yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya kepada umat Muslim ya kita menjadikan suri teladan. Barusan Anda bilang katanya tidak pantas diikuti zaman sekarang. Bagaimana ini? Begini bang. Gimana? Begini. Nabi Muhammad kan hidup di zaman yang berbeda dengan kita sekarang ya. Kemudian kedua Nabi Muhammad juga itu manusia. Nah di zaman dulu kira-kira banyak yang dilakukan di zaman dulu yang kemudian tidak relate di zaman sekarang. Nah di posisi itu kita sebagai manusia berakal kita bisa memilah apakah yang dilakukan di zaman Muhammad di zaman dulu ketika sudah tidak relate di zaman sekarang apakah masih bisa kita lakukan atau tidak? Tentu tidak. Tetapi kemudian bukan berarti menggugurkan Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita sebagai Nabi Muhammad, tidak, karena ajaran Nabi Muhammad itu kan banyak bang, banyak yang bisa kita serap, yang bisa kita amalkan. Kalau misalnya ajaran-ajarannya yang kemudian yang dianggap sudah tidak relate di zaman sekarang, kita bisa memilih bang. Sebagai manusia yang bang saya akan lakukan itu. Baik, artinya Anda setuju bahwa ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Muhammad tidak relevan lagi untuk manusia yang hidup sekarang? Untuk beberapa ya bang. Untuk beberapa, artinya, Oke. Artinya Muhammad tidak bisa lagi dikatakan sebagai sepenuhnya suri tauladan untuk manusia yang hidup zaman sekarang. Sepenuhnya sebagai suri toladan. Dia tetap menjadi suri toladan, tapi beberapa yang kalau dia suri tauladan artinya apa yang dia kerjakan itu kalau ditiru oleh orang zaman sekarang masih relevan. Contoh, ada orang berumur 55 tahun.
Dilihat ada anak kecil umur 6 tahun, dinikahinya. Umur 9 tahun, ditidurinya. Apakah pantas itu dilakukan zaman sekarang? Nggak pantas, Bang. Nggak pantas. Artinya, ketika apa yang diperbuat oleh Muhammad di masa lampau, diikuti di zaman sekarang, tidak pantas lagi. Kesimpulannya Muhammad tidak pantas dijadikan sebagai suri tauladan di masa kini. Setuju? Misalnya begini, Bang, ya. Saya pakai contoh misalnya salah satu. Misalnya ada pemimpin kita misalnya, Bang, ya. Suri tauladan kan identik dengan seseorang yang kita panuti, yang kita teladani, kan, Bang. Misalnya begini, misalnya saya meneladani Jokowi misalnya kemarin ketika beliau menjadi presiden, karena saya meneladani beliau karena idenya, karena pemikirannya, karena programnya, karena kebijakannya. Tetapi di posisi itu saya menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Nah, ketika beliau mengambil keputusan untuk memajukan anaknya sebagai calon presiden, nah di situ saya tidak ikuti, Bang. Artinya berarti memang sebagai manusia biasa, tidak sepenuhnya kita menganggap manusia itu sempurna. Pasti ada titik-titik lemah yang dilakukan. Nah, di posisi itu kita bisa memilah mana yang bisa kita contoh, mana yang tidak bisa kita tidak kita contoh, Bang. Baik, saya tangkap. Artinya, menurut Anda, ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh Muhammad yang tidak pantas ditiru, tetapi ada hal-hal baik, begitu? Sebagai manusia biasa, Bang, saya yakin Nabi Muhammad tidak sempurna sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa tidak sempurna. Oke, baik. Ini statement seorang muslim yang sudah modern, yang sudah moderat, Bang. Karena muslim-muslim zaman sekarang tidak berani berkata begitu, Bang. Tidak berani. Mereka akan mengatakan Muhammad itu sempurna, suri tauladan sepanjang masa. Tapi Anda sebagai muslim, Anda berani mengatakan bahwa Muhammad tidak sempurna, ya? Karena beliau manusia biasa, Bang. Beliau bukan malaikat. Beliau Baik, punya dia manusia biasa, dia tidak sempurna. Baik. Artinya begini, Bang. Kalau begitu, bagaimana kalau suri tauladan atau panutan yang selama ini itu Muhammad, bagaimana kalau dicabut gelarnya itu, Bang? Dicabut gimana, Bang? Kan di dalam agama Islam sosok yang patut ditiru, diteladani itu kan Muhammad. Nah, bagaimana kalau gelarnya itu dia sebagai sosok suri tauladan itu dicabut dan digantikan oleh Isa? Posisi itu, Bang, saya pertama tidak punya kapasitas untuk mengatakan itu, Bang. Yang bukan saya tahu, sudut pandang Anda? Sebagai manusia yang beragama Islam, saya, Bang, masih menganggap Nabi Muhammad sebagai panutan kita, karena ajaran-ajarannya yang kami anggap itu yang lebih pantas, yang menjadi lebih pantas untuk dijadikan panutan, yang suci atau yang salah? Kalau dalam konteksnya antara Muhammad dengan Isa, Bang, Yesus ya, Isa ya, Bang. Isa kami sangat memanut beliau sebagai salah satu utusan Allah menurut agama kami, Bang. Jadi gini, Bang, tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan antara Nabi Isa dengan Muhammad, karena mereka sama-sama utusan Tuhan yang hidup di zamannya dan ajarannya sampai sekarang masih berkembang di seantero dunia. Bahkan kami Muslim pun disuruh untuk belajar Injil, disuruh untuk mengimani Nabi Isa. Baik, saya tanggapi ya, Bang, ya. Saya tanggapi. Tadi pertanyaan saya belum Abang jawab. Pertanyaan saya itu begini. Manakah yang lebih pantas diikuti atau menyandang gelar sebagai suri tauladan? Yang berbuat dosa atau yang tidak berbuat dosa? Kalau dalam kapasitas manusia biasa, Bang, susah, Bang, kita mau menentukan bahwa seseorang tidak berdosa dan... Oke, apakah menurut Al-Quran sosok Isa itu berdosa? Kalau itu saya minta penjelasan, Bang. Baik, belajar dia sama saya. Baik. Menurut Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-19, mungkin Abang bisa cek? Oh, enggak, ya, boleh. Dapat bacakan aja, Bang. Baik, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-19 dikatakan di situ ketika Maryam berkata, ya,
Kemudian dijawablah oleh malaikat yang datang kepada Maryam di situ, dikatakan innama ana rasulu rabbiki, ya kan? Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul, utusan dari Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberikan kepada kamu seorang gulam, anak laki-laki yang suci. Jadi menurut Al-Quran, sosok Isa itu suci. Bahkan kata Muhammad, seluruh manusia yang lahir ke dunia ini menangis karena disentuh oleh setan. Nah, kata Muhammad. Padahal kalau dalam kedokteran, kalau bayi tidak menangis bahaya. Bayi kalau baru keluar, kalau nggak nangis itu harus dipacu biar dia nangis. Tapi kalau kata Muhammad itu karena disentuh setan. Satu lagi sebenarnya alasan memang kalau ngikutin ajaran Muhammad ya memang makin aneh aja gitu. Baik, kita nggak usah bahas medisnya dulu, tapi kita bahas mengenai spiritualitasnya dulu ya. Kata Muhammad, hanya sosok Isa yang tidak disentuh oleh setan. Jadi dua ayat itu di dalam hadis dan di dalam Al-Quran membuktikan bahwa sosok Isa itu adalah sosok yang suci, tidak berdosa. Sementara sosok Muhammad sendiri, abang sudah akui, dia berbuat dosa, dia melakukan hal-hal yang salah. Maka menjadi pertanyaan logisnya, kesimpulan logisnya, yang manakah yang harus menyandang gelar sebagai suri tauladan? Yang berbuat kesalahan atau yang tidak berbuat kesalahan? Yang mana yang harus lebih pantas untuk ditiru? Saya tanya abang, apakah Isa itu manusia biasa atau apa, bang? Kita jangan bicara ke sana dulu, bang. Nanti lari kemana-mana bahasan kita. Saya mau bangun konstruksi berpikir, bang. Kalau misalnya diperbandingkan antara Muhammad dengan Isa, kalau dalam konteks mereka berdua adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan, maka saya sebagai umat tidak bisa membenturkan keduanya. Keduanya sama-sama saya menjadikan tidak saya benturkan, bang. Yang saya ingin ini kan misalnya sebagai Tuhan, maka tidak apple to apple diperbandingkan antara Isa dengan Nabi Muhammad, karena menurut Nasrani Isa adalah Tuhan, kemudian versi kami Muhammad adalah manusia biasa, bang. Ya. Nah itu dulu yang jadi gini, bang, sebelum kita ke sana, yang ingin saya utarakan begini, yang lebih pantas ditiru, diikuti, yang cacat atau yang sempurna? Kalau pertanyaan logikanya seperti itu, kalau secara umum maka yang pantas diikuti adalah yang lebih sempurna. Secara jadi makanya, bang, secara logis maka sebenarnya lebih pantas sosok Isa dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad. Setuju? Gimana, bang? Aduh, berat ini statement berat. Maka secara logis, maka seorang muslim yang sejati dia lebih pantas mengikuti sosok Isa ketimbang Muhammad, betul? Kalau sosok Isa sebagai, sekali saya bilang, bang, kalau sosok Isa yang dimaksud sebagai bang, mengalir saja, bang, jangan takut sama penonton. Karena penonton ini kebanyakan malah mereka tidak lebih tahu daripada Anda, gitu loh. Jangan ikuti penonton. Enggak, saya ingin menjelaskan pilihan saya, bang. Kalau sosok Isa yang dianggap ini sebagai manusia biasa, ciptaan Tuhan juga, maka saya tidak bisa memilih karena keduanya adalah makhluk yang memiliki keistimewaan diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya saya ikut pemikiran Bang Edis bahwa Isa ini adalah Tuhan dengan Nabi Muhammad, maka sudah pasti posisi keduanya itu berbeda, bang. Nah itu tidak bisa apple to apple. Mestinya Nabi Muhammad disandingkan dengan manusia siapa misalnya yang punya kelebihan yang sama, katakan sama-sama manusia, kemudian kita beda keduanya. Apakah manusia? Baik, kita coba bandingkan Muhammad dengan Paulus ya. Baik. Gini, bang. Coba, bang. Kalau kita baca literasi tentang Paulus dan juga tentang Muhammad. Setelah Muhammad jadi nabi.
Kita bahas sebelum Muhammad jadi nabi. Sebelum Ya. Muhammad jadi nabi, Bang, berapa istrinya, Bang? Banyak. Sebelum jadi nabi. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia punya istri berapa? Khadijah ya. Berapa dia punya istri? Satu bang. Setelah dia jadi nabi? Ada beberapa lagi. Ada banyak. Sebelum Muhammad jadi nabi, adakah pernah wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada dia? Nggak ada. Setelah dia jadi nabi, perempuan-perempuan boleh nggak menyerahkan diri kepada Muhammad? Nah, bayangin dengan Paulus, Bang. Sebelum Ya. Paulus jadi rasul dan setelah Paulus jadi rasul, ada nggak Paulus setelah dia jadi rasul dia mengoleksi istri? Gak ada. Nah, kan kemudian pertanyaannya begini bang, apakah beristri lebih dari satu itu sebuah perbuatan yang tercela atau tidak? Kan itu, di zaman itu bang. Baik. Sekarang begini. Apakah beristri lebih dari satu itu perbuatan yang tercela atau tidak? Maka kita harus tarik dulu motivasinya. Motivasinya itu apa? Ya kan? Nah, kalau Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat 51 itu dia bukan berbicara mengenai soal pernikahan, tetapi berbicara soal bagaimana wanita itu boleh menyerahkan dirinya. Nggak ada di situ dinikahkan. Menyerahkan dirinya beda dengan menikahi loh. Makanya Muhammad itu diberikan hak-hak istimewa. Hak istimewa Muhammad itu salah satunya adalah jika mata dia memandang seorang wanita dan dia menginginkannya, maka wanita tersebut harus menjadi milik dia. Walaupun ya bahwa perempuan itu sudah punya suami, si suami itu harus menceraikan dia. Nah itu gimana seperti itu. Jadi bukan masalah beristri banyak atau tidak. Di dalam Bible banyak tokoh-tokoh yang beristri banyak. Yakub itu istrinya 4, ya kan? Banyak yang istrinya lebih dari 1, tapi tidak pernah itu dikatakan sebagai sesuatu yang bernilai positif di dalam Bible. Bahkan beristri banyak itu identik dengan hal-hal yang negatif. Ada dalam hukum Taurat itu dikatakan janganlah seorang raja itu beristri banyak. Sekarang begini bang, apakah di Kristen itu apakah Nabi Isa dulu tidak memiliki satu istri bang? Isa. Tidak ada literasi, tidak ada literatur di dalam Bible bahwa Yesus itu memiliki istri. Oke. Kita jadi ngelantur kemana-mana kan? Karena saya ikuti jadi ngelantur kemana-mana. Pokok bahasan kita bukan itu bang, jadi makin gak jelas kita. Tidak kan abang tadi menyampaikan bahwa beristri lebih dari satu itu bukan itu bahasan kita bang. Yang menjadi tema kita dari tadi itu adalah bagaimana ketika Anda sungguh-sungguh mengikuti ajaran Muhammad, betul-betul mendalami ajaran Muhammad, pastilah di detik yang sama Anda akan meninggalkan ajaran tersebut dan Anda sudah mengiyakan, sudah mengkonfirmasi itu. Bagaimana ketika lalat masuk ke minuman anak Anda, maka Anda tidak lakukan sesuai dengan perintah Muhammad, mencelup-celup lalatnya ke dalam, lalu memberikan minum itu kepada anak Anda kan? Tidak Anda lakukan kan itu? Ya. Nah, itu menjadi bukti apa? Itu menjadi indikator apa? Itu indikator, bukan berarti kita tidak mengikuti Muhammad lagi bang. Duh gimana sih? Bang, Muhammad bilang jikalau lalat masuk ke dalam minumanmu,
Maka dianjurkan. rendamlah lalat itu, celupkan ke dalamnya. Lalu lalatnya dibuang. Karena di dalam sayap lalat itu ada obatnya, ada penawarnya. Nah, lalu airnya diminum. Lalu Anda tidak lakukan. Kenapa Anda tidak lakukan? Karena Anda menentang ajaran itu. Betul tidak? Enggak, Bang. Begini Bang, konteks menentang dalam kasus itu Bang sebenarnya. Makanya saya bilang begini, saya kan tertarik dengan temanya Bang ini. Jadi seolah semakin kita memperdalam agama Islam itu, memperdalam ajaran Nabi Muhammad, itu semakin kuat untuk meninggalkannya. Maksud saya begini, jangan kasih kasus contoh yang remeh-temeh begitu Bang. Maksud saya, kalau contoh kasus itu, karena banyak pilihan-pilihan kita di situ. Kita tidak cukup, logika kita mengatakan tidak cukup bahwa kalau kasus itu kemudian kita anggap jadikan dasar untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Yang remeh. Baik, baik. Masalahnya begini, Bang. Kemudian kita meninggalkan Nabi Muhammad, kan itu ada pilihan-pilihan, Bang. Kita bisa kalau dalam konteks saya pribadi, Bang, biasa kalau kita lagi nongkrong ngopi-ngopi begitu, datang lalat, biasanya kita celupkan, saya minum kembali, Bang. Tidak ada masalah. Buset. Perang. Karena kan begini Bang, kalau contoh itu dipakai Bang, maka banyak contoh-contoh yang lain yang mirip-mirip dengan logikanya Bang Edis. Misalnya begini, kayak ayam itu kan kita tidak tahu makan apa. Kadang-kadang terus tapi kita makan itu enak sekali tuh Bang. Tapi kita tidak sadar bahwa ayam itu kadang-kadang memakan kotorannya sendiri, memakan kotoran sapi. Begitu juga binatang-binatang yang lain Bang, tidak bisa kita prediksi makanan mereka. Kalau itu kita jadikan contoh logika yang Abang pakai lalat tadi itu, maksud saya pakai logika yang lebih berat, baik. Itu sebenarnya Anda sudah nggak nyambung di situ Bang. Gimana Bang? Nggak nyambung gimana? Kita nggak nyambung sebenarnya. Yang kita bahas ini itu mengenai lalat, bukan mengenai ayam. Saya kan Bang hanya memperbandingkan logika yang lain. Kalau yang dipakai lalat, baik, kita kasih satu contoh lagi. Yuk, kita kasih satu contoh. Oke. Baik. Abang tahu kencing? Tahu. Anda pernah dengar Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan? Oh, kencing onta itu ya? Oke, menurut Abang gimana itu penjelasannya Bang? Iya, saya tanya Anda. Kira-kira Anda mau nggak minum kencing onta? Nggak mau lah. Nggak mau. Tapi itu adalah sunnah Rasul, anjuran Muhammad. Bagaimana? Nah, sunnah itu kan Bang, boleh dilakukan, boleh tidak Bang. Itu yang saya maksud. Oke, berarti ketika Anda tidak mau, berarti Anda menentang ajaran itu, betul? Bukan menentang, karena bukan menentang. Memang sulit ngomong orang Muslim. Harus disediakan lagi deh Colgate. Bang, kalau Anda tidak mau, itu artinya akal Anda, naluri Anda mengatakan tidak. Ketika Anda mengatakan tidak, sesungguhnya Anda sedang membantah ajaran Muhammad itu. Bagaimana sih Anda ini? Oke, yang lain lagi. Jangan itu lagi, gini. Kalau Anda ketemu cicak, apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan ajaran Muhammad? cicak, kalau dia tidak mengganggu, biasa saja. Salah, Bang. Kalau Anda ketemu cicak, Anda itu harus membunuh cicak itu dengan satu kali pukulan. Kenapa? Ada yang bertanya kepada Muhammad, kenapa? Karena dulu cicak itu membantu meniup api ketika Ibrahim dibakar. Itu kata Muhammad, Bang. Itu wajib atau sunnah, Bang? Bukan masalah wajib atau tidak, Bang. Di sini yang kita gunakan itu nalar kita. Sekarang begini, kata Muhammad, cicak itu membantu meniup-niup api ketika Ibrahim dibakar. Kira-kira secara akal sehat, akal yang waras, kira-kira masuk akal nggak itu cicak meniup-niup api? Kalau itu di luar jangkauan kita sebagai manusia biasa, Pak. Di luar jangkauan kita sebagai manusia biasa. Makanya saya bilang, Bang, kalau satu contoh saja sudah saya beri, tapi Anda ngeles, pasti contoh-contoh yang 1000 lainnya pun akan juga seperti itu. Sekali lagi saya bilang kan, saya beragama ini kan Bang menggunakan logika. Makanya dalam agama kita itu ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Makanya saya pengen tahu sebenarnya dalil itunya. Apakah
itu diwajibkan atau disunahkan. Nah, ketika Baik, kita memilih bicara Quran aja lah kalau begitu. Kalau mau cara wajib-wajiban. kalau peristiwanya Oke. adalah sifatnya sunnah, maka itulah dalam Islam kita diberi pilihan untuk mengikuti atau tidak. Baik, saya kasih contoh, Bang. Untuk Bang, menentukan pilihan menurut- itu kita menggunakan logika kita, Bang. Oke, baik. Menurut Al-Quran, Anda harus jadi orang Islam itu menjadi orang Islam yang 90%, 50%, 99% atau 100%. Saya tidak bisa menangkar itu, Bang. Yang saya tahu sekarang saya meyakini Islam dan saya melakukan kebaikan kepada orang dan menghindari dosa. Hanya itu kewajiban Nah, saya. berarti Anda tidak sedang melaksanakan ajaran Islam. Anda sedang melaksanakan ajaran pikiran Anda sendiri. Karena agama apapun, Bang, agama di dunia ini, Bang, esensinya cuma itu, Bang. Membangun kebaikan, menciptakan amal kebaikan. Salah, tidak. Kalau Agama Anda apapun bicara itu. Kristen iya, tapi kalau Anda bicara Islam tidak seperti itu. Bisa saya dibantu jelaskan, Bang? Baik, tadi Anda mengatakan kalau dalam Quran, kalau dalam hadis kan itu kan sunnah, anjuran-anjuran. Ya anjuran Muhammad itu ya harus dilaksanakan. Gimana? Baik, saya kasih contoh. Bang. Saya kasih contoh nih, Bang. Contoh sederhana saja. Oke. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ada satu ayat berkata, maka jadilah kamu seorang Islam yang kafah. Tahu apa arti kafah, Bang? Apa totalitas ya? Kira-kira mungkin Totalitas. bahasa seperti itu. Tidak boleh jadi orang Islam setengah-setengah, betul? Oke. Berarti wajib nggak itu hukumnya menjadi Islam yang kafah? Wajib. Wajib. Baik. Kalau ada orang yang dia Islam, di detik yang sama dia harus melaksanakan perintah Allah, betul? Oke. Perintah Allah untuk taat sama Rasul, betul? Oke. Oke, apa kata Rasul? Jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan menurut Muhammad? Ini dijelaskan di mana, Bang? Banyak tidak tahunya dia. Coba diklik saja di Google. Hukum bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Bahkan memberi salam pun tidak boleh. Mana Anda ini? Coba Anda baca. Tapi begini, Bang, boleh saya kasih penjelasan, Bang? Ya, sebelum kasih penjelasan dibaca dulu, coba. Hukum bertemu Yahudi dalam Islam adalah diperbolehkan. Islam tidak melarang umatnya untuk berinteraksi, bermuamalah, atau bahkan berteman dengan orang dari agama lain termasuk Yahudi. Dalam Al-Quran, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku dan adil. Gimana, Baik. Bang? Menurut Al-Quran, apakah orang-orang Yahudi itu musuh orang-orang Islam? Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang beragama. Oke. Menurut Al-Quran, orang Yahudi itu musuhnya orang Islam nggak? Saya tidak baca detail itu, Bang. Tetapi ayat menurutku, narasi ini cukup menyimpulkan bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapa saja, termasuk agama yang berbeda, Bang. Entah itu Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, Bang. Itu menjelaskan, Bang. Ya, itu artinya yang Anda baca itu penjelasan ulama, Bang, ya. Perhatikan. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bentar ya. Bukan ulama itu, Bang. Bentar ya. Coba Anda buka Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-82. Al-Maidah ayat 82. Ya. Artinya kan ini sudah ada versi yang satu, Bang, ya? Versi Ya, surat. makanya makin dibaca Quran itu, Bang, makin orang akan meninggalkannya. Oke, saya tertarik, Bang. Surat
Al-Maidah 82. 82. Oke. Silakan dibaca. Jangan dalam hati, Bang. Artinya sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kamu ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu dalam kurung orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Baik. Coba baca lagi yang ayat yang pertama tadi, yang bagian awal, paragraf yang bagian atas. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Menurut Al-Quran, orang-orang Yahudi memusuhi orang-orang beriman nggak? Ya, menurut Al-Quran Al-Maidah 82 seperti itu, Bang. Iya. Terus gimana, Bang? Nah, terhadap orang-orang yang memusuhi agama Islam, apa yang harus dilakukan? Sebatas mereka tidak menyakiti secara fisik, Bang. Sekarang tidak menyakiti secara fisik, mulai bikin arah. Aduh, mulai bikin ayat lagi. Begini, Bang Edis. Maksud saya begini, kita kan dua manusia yang berbeda pola pikir, Bang. Bang, ayat Nah, Quran bisa Abang dengan katakan Quran seperti bertentangan. Quran dengan hadis bertentangan. Hadis dengan hadis bertentangan. Semuanya bertentangan, Bang. Makanya saya bilang makin belajar agama Islam, sebentar lagi orang itu pasti murtad. Yang mana, Bang, yang Baik. Saya akan tunjukkan ya hadis ini ya. Saya akan tunjukkan. Tadi di situ dikatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap agama orang beriman, orang Yahudi. Dan paling dekat persahabatannya orang Nasrani. Sekarang saya bandingkan dengan ajaran Muhammad dalam hadis ya. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Abu Hurairah terus ini kan. Makanya Islam ini sebenarnya buatan Abu Hurairah. Baik. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Anda laksanakan nggak ini sebagai Anda seorang Muslim? Tidak, Bang. Tidak, makanya saya bilang mustahil Anda mengikuti ajarannya Muhammad. Bagaimana Anda mau mengikuti ajaran Muhammad, Bang? Kan di situ ada pilihan-pilihan, Bang. Di satu sisi, gimana maksudnya? Ya, Bang, saya ngomong dulu, San. Di satu sisi ada hadis riwayat yang mengatakan seperti itu, Bang. Tetapi di sisi lain juga ada ajaran dalam Islam untuk seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang di ayat yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa membangun hubungan kemanusiaan sesama manusia itu entah lintas agama manapun itu wajib dibangun, Bang. Artinya ada pilihan-pilihan. Nah, disitulah otak berarti kita ayat ini tidak dianggap untuk dalam posisi membangun hubungan kemanusiaan, Bang, karena kita hidup di dunia, Bang, bukan hidup di akhirat, maka saya tidak gunakan ayat itu, saya gunakan yang lain, Bang. Berarti yang ini nggak usah digunakan? Bagi saya, Bang, ya, saya tidak tahu kalau umat Islam yang lain, Bang. Berarti yang ini salah? Saya tidak mau katakan salah dengan tidak, Bang. Tetapi saya tidak mengikuti. Ini yang saya sebut sebagai Islam. Oke, Bang, saya akan memberikan Anda Islam aliran baru, namanya Islam aliran Joker. Kalau Joker tuh kemana aja kan masuk, Bang, kalau Joker. Ingat kan, zaman-zaman kita SMP main Joker-Jokeran. Masuk, kemana aja masuk. Makanya Islam aliran Joker Anda ini, Bang. Dikasih hadisnya, itu nggak bisa. Kan ada beberapa pilihan, Bang. Susah ini kalau begini, Bang.
Sedangkan Al-Quran mengatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman itu Wahyudi. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kalian bertemu dengan Wahyudi maka bunuhlah mereka. Sampai batu bahkan akan membantu kalian untuk membunuh Wahyudi. Mau saya tunjukkan hadisnya? Silakan, Bang. Baik. Saya tunjukkan ya. Perhatikan. Ya. Kalau kalian baca hadis ini adalah sebuah hadis yang bagaimana ini kalau dibaca akan membahayakan hubungan kalian dengan Wahyudi. Memang kadang-kadang masih ada juga yang Yahudi-Yahudian tapi ngobrol-ngobrol dengan orang Islam. Contohnya siapa? Contohnya itu yang si gondrong yang Yahudi KW-KW itu, apa namanya? Lupa saya namanya, itu siapa? Siapa namanya itu teman-teman yang di acara podcastnya Don Ditan? Lupa saya namanya. Billy Wahyudi. Baik nih, saya kata dibacakan di sini. Nih. Perhatikan ya. Sungguh, aku akan mengeluarkan orang-orang Wahyudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali seorang muslim. Nih ajaran Muhammad nih, Pak. Nah, saya teruskan lagi. Perhatikan. Saya akan bacakan bagaimana hadisnya berisi ini. Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Wahyudi dan membunuh mereka hingga seorang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Wahyudi ada di belakangku, kemarilah bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon orang Wahyudi." Makin halu Muhammad nih, Bang. Katanya kalau pohon korkot nggak ngasih tahu. Aduh bang. Ini pohon korkot ini kok bisa? Kalau pohon korkot, pohonnya orang Wahyudi bagaimana? Makanya saya bilang, Bang, sekarang ini begini loh. Kita ini kan pakai nalar saja, nalar. Memang Bang, Anda akui nggak banyak hal-hal yang nggak masuk akal ajaran Muhammad? Anda akui nggak kalau Anda baca hadis itu? Saya akuin, Bang. Iya, lalu tapi kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Islam itu kan diturunkan oleh Tuhan, Bang. Nabi Muhammad itu hanya rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya. Tapi ada satu ayat yang berkata dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu dia, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Artinya setiap omongan Muhammad itu wahyu. Dan wahyu itu Anda katakan sebagai hal-hal yang tidak masuk akal. Maka tepatlah gelar saya yang saya berikan kepada Anda adalah Islam Joker. Susah. Intinya saya sekarang beragam secara spiritual, saya beragama Islam, kemudian saya menjalankan kehidupan saya dengan baik, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain. Tapi itu aja, Bang, kesimpulannya. Bang, Kalau saya suka, Bang. Anda menjadi seperti itu saya suka, tapi tidak boleh Anda mengatakan bahwa Anda masih Islam. Tidak mungkin seseorang menyangkal Muhammad di detik yang sama dia ngaku Islam, itu nggak bisa. Itu sama saja begini, Bang. Tidak mungkin Anda mengaku laki-laki, tetapi Anda tidak punya penis. Mohon maaf. Islam itu tanda bahwa seorang laki-laki, gitu loh. Ini susah ini gimana? Islam itu kan cukup kita mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, Bang. Tidak banyak syarat lain, Bang. Kata siapa? Yang saya tahu seperti itu. Iya, kata siapa itu? Ya dalam ajaran yang saya temukan seperti itu. Iya, Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Informasi itu Anda dapatkan dari siapa?
Ya dari guru-guru kita masih kecil kan, Bang. Guru-guru dapat dari siapa? Ya mungkin dari guru-gurunya juga kan. Guru-gurunya dapat dari siapa? Dari guru-gurunya lagi. Ujungnya kemana? Ya bisa jadi ke Muhammad ya. Nah, sedangkan Muhammad Anda tidak percaya. Susah ini kamu. Sedangkan Anda katakan tadi ajaran Muhammad kadang-kadang aneh. Ini bagaimana sih? Susah. Oke lah Bang, mungkin kita lanjutkan lagi ya. Saya suka dengan Anda ini, Anda Islam Joker ini keren ini. Harus siap-siap banyak Paramek, Dekolgen, dan paracetamol. Gimana? Prinsipnya kita itu Bang, kita hidup itu tidak perlu terlalu berat-berat. Tidak usah kita dibayang-bayangi dengan Saya banyak. setuju dengan Anda. Cuman maksud saya begini, saya setuju dengan Anda. Tapi ketika Anda sudah mengatakan demikian, janganlah Anda katakan lagi bahwa Anda seorang Islam. Karena Anda tidak mengikuti ajaran Muhammad. Seseorang yang tidak mengikuti ajaran Muhammad berarti bukan Islam. Gimana sih Anda ini? Kan di dalam syahadat itu Anda akui Muhammad itu adalah Rasul. Bagaimana Anda akui Muhammad Rasul tapi perkataan Muhammad bukan dari Allah? Saya sebenarnya Bang begini. Saya dari tadi sebenarnya pingin menemukan faktor yang paling fundamental kira-kira apa yang Bang Edis miliki biar bisa merubah logika saya untuk tidak kembali memanti Muhammad. Tapi kan saya lihat data yang dicontohkan cuma lalat saja Bang. Itu Bang, bagi kita orang-orang yang bernalar dan berpikir Bang, tidak cukup Bang. Udah gini, saya sudah tunjukkan banyak pun, itu hasilnya akan tetap sama. Kita itu mainnya main sampel Bang. Kita itu zaman sekarang itu main sampel, bukan main semua kita garap. Sampelnya aja yang kita tunjukkan. Tapi ketika Abang menggunakan sampel itu Bang, menurut saya tidak cukup Bang, tidak cukup argumentasi Abang untuk membuat saya membalikan pikiran. Ya, saya rasa itu bukan soal saya tidak sanggup, tapi itu soal waktu di mana Anda masih mengalami jet lag. Belum waktunya belum pas begitu. Bang Edi, saya rasa nanti itu masalah perkara waktu saja, Bang. Kalau ada waktu nanti pasti Anda akan merenungi apa yang saya bilang itu. Kalau sekarang mungkin ya belum. Nggak mungkin lah, Anda udah Islam sejak lahir tiba-tiba langsung digulingkan begitu saja. Ada proses. Banyak kok perempuan-perempuan juga yang datang ke sini bilang, lama Bang, prosesnya itu panjang. Begitu. Ya. Oke lah, mungkin kita rehat dulu ya Bang ya. Oke Bang, siap. Oke. Terima kasih sudah sharing-sharing Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Besok main-main lagi Bang. Kuturunkan ya Bang ya. Anugerah Anantara. Mari kita mulai dari satu pertanyaan penting, siapa yang lebih layak dijadikan teladan, pribadi yang suci tanpa dosa, atau pribadi yang harus diampuni dosanya oleh Allah? Agar Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Al-Fat 2, ayat ini sangat jelas. Muhammad sendiri diampuni dosanya, artinya, dia bukan sosok yang sempurna. Bahkan dalam beberapa ayat lain, Allah menegur Muhammad secara langsung. Dia bermuka masam dan berpaling. Abasa ayat 1-2. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? At-Tahrim 1. Tapi coba bandingkan dengan Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang menyebut bahwa Isa berdosa. Bahkan, disebut dengan satu kata yang sangat langka di Al-Quran, suci. Maryam 19. Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci, gulaman sakian. Perhatikan kata yang dipakai, sakian. Dalam bahasa Arab, ini artinya murni, tanpa celah. Isa Al-Masih bukan hanya tidak berdosa. Dia tidak bisa berdosa. Ini berbeda dari semua nabi lain, termasuk Muhammad. Pertanyaannya sekarang, kenapa sosok yang suci seperti ini, justru tidak dijadikan suri teladan bagi umat Islam? Kenapa bukan Isa yang disebut dalam Al-Ahzab 21, sebagai uswah hasanah, teladan yang baik? Bukankah justru pribadi yang suci yang paling layak diteladani? Jika kita meneladani yang berdosa, maka kita meniru seseorang yang juga bisa salah.
Tapi jika kita meneladani yang suci, maka kita meniru standar sempurna yang diutus Allah. Kalimat darinya, Ali Imran 45, roh darinya, An-Nisa 171, membuat orang mati hidup kembali. Al-Maidah 110, Al-Quran sendiri menyebut Isa sebagai kalimat Allah, dan roh darinya. Tidak ada nabi lain yang mendapat gelar seperti itu. Tidak Nuh, tidak Musa, tidak bahkan Muhammad. Pertanyaannya lagi, kenapa umat Islam tidak diajak meneladani sosok yang seperti ini? Kenapa Allah mengangkat yang bisa salah sebagai teladan, dan bukan yang sempurna? Apakah ini hanya tentang sejarah? Atau ada rencana Allah yang lebih besar sedang terjadi, rencana yang menyembunyikan sebuah kebenaran yang lebih dalam? Kalau Isa hanya nabi biasa, mengapa dia lahir tanpa ayah? Mengapa dia disebut kalimat Allah? Dan mengapa dia disebut suci padahal semua nabi lain tidak? Apakah Allah sedang menandai Isa sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar manusia? Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Perhatikan, di dunia dan di akhirat. Bukan hanya sekadar tokoh sejarah. Isa punya otoritas yang kekal. Tapi kalau begitu, kenapa umat Islam tidak menjadikan dia teladan hidup? Mungkin selama ini kita telah mengabaikan pesan penting yang sudah Allah taruh sejak awal. Bahwa Isa bukan hanya datang untuk sekadar menunjukkan jalan. Dia adalah jalan itu sendiri. Az-Zukhruf 61, dan sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pengetahuan tentang hari kiamat. Isa adalah tanda kiamat. Dia akan kembali. Tapi pertanyaannya, mengapa Isa, bukan Muhammad, yang kembali di akhir zaman? Karena Isa bukan hanya nabi. Dia adalah Mesias, penyelamat, yang suci, yang kekal. Saudara, ini bukan serangan. Ini undangan. Undangan untuk merenung. Undangan untuk membuka hati pada sosok yang tidak hanya suci, tapi juga hidup. Yang tidak hanya mengajarkan kebenaran, tapi adalah kebenaran itu sendiri. Isa Al-Masih tidak hanya suci. Ia mengasihi. Ia mengampuni. Ia datang bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes 14 ayat 6. Kita bisa terus menyangkal, tapi pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan hilang. Kita bisa menolak untuk bertanya, tapi hati kita tahu, ada yang lebih besar dari sekadar agama. Ada kebenaran yang hidup, dan namanya adalah Isa. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Saya tahu, ini mungkin menantang keyakinan Anda. Tapi kebenaran tidak akan pernah takut diuji. Jika Anda merasa terusik hari ini, itu bukan karena saya. Itu karena Roh Kudus sedang mengetuk pintu hati Anda. Pertimbangkan, selidiki, temukan dia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari. Karena di Al-Murid Kristus, kita tidak hanya percaya, kita mengerti mengapa kita percaya. Salam Murid Kristus.